Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Yang terhormat Dr. Anwar Fitrianto, Sarjana Sains Magister Sains selaku dosen statistika dan analisis data, serta yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Ayu Trihandayani sebagai moderator dari kelompok 6 dalam presentasi siang hari ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Abi Septian, Aulia Rahma Syifa, saya sendiri Ayu Trihandayani, Devirta Murtabati, Zaki Hanif, Keza Pramudia, Natasha Putri, Naufal Rama Koswara, Nisrina Hibi, dan Wardah Nabilah Zahiro. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi pertama, yaitu penyampaian materi. Saya persilahkan untuk Rama membacakan materi yang pertama. Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan yang paling mendesak dan sering diabaikan. Tumpukan sampah yang terus bertambah di seluruh dunia menimbulkan ancaman serius bagi ekosistem, kesehatan manusia, dan keberlanjutan lingkungan. Sampah merujuk pada benda-benda yang tidak lagi memiliki nilai dan dianggap tidak berguna. Data menunjukkan bahwa 40,8% berasal dari sisa makanan, 17,8% dari kemasan plastik, 13,2% dari kayu, dan banyak lagi. Sampah dapat ditemukan di rumah, perkantoran, pabrik, dan tempat-tempat umum lainnya. Tumpukan sampah yang terus bertambah memiliki dampak serius terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Salah satu dampaknya adalah pencemaran air. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari sistem perairan dan menyebabkan kerusakan ekosistem air. Selain itu, pembakaran sampah yang tidak terkendali dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Dampak sampah juga dapat dirasakan dalam bentuk penyakit. Tumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik menjadi sarang bakteri dan hewan pengganggu, seperti tikus dan serangga. Ini dapat menyebabkan penyebaran penyakit yang berpotensi mematikan bagi manusia. Untuk mengatasi masalah sampah, solusi yang berkelanjutan dan efektif harus diterapkan. Salah satunya adalah daur ulang. Daur ulang adalah proses mengubah sampah menjadi bahan yang dapat digunakan kembali. Misalnya, kertas bekas dapat didaur ulang menjadi kertas baru, atau botol plastik dapat didaur ulang menjadi bahan baku untuk produk lain. Sampah yang dikelola Indonesia pada tahun 2022 adalah sebanyak 64,67%, sedangkan sampah yang tidak terkelola sebanyak 35,55%. Selain metode daur ulang, sampah organik juga dapat diolah menjadi pupuk kompos. Selain metode mengolah sampah, pentingnya pendidikan lingkungan di masyarakat juga tidak boleh diabaikan. Dengan meningkatkan kesadaran akan lingkungan, diharapkan masyarakat akan lebih peduli dan bertanggung jawab. Selain itu, peran pemerintah dan lembaga terkait juga harus menerapkan kebijakan yang mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan, baik dalam bentuk regulasi, investasi, infrastruktur, dan yang lainnya. Baik, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah jumlah pada setiap jenis sampah di Indonesia per tahunnya meningkat? Yang kedua, bagaimana mengatasi tingginya angka sampah? Yang ketiga, bagaimana cara mengembangkan sistem pengolahan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan, mulai dari pengumpulan, pengelolaan, hingga penerulangan. Dan yang terakhir, apa strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya. Baik, selanjutnya adalah batasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang kami ambil, kami membatasi penjelasan yang mencakup apakah ada peningkatan jumlah timbulan sampah dalam jangka waktu tahun 2019 hingga 2022 di seluruh Indonesia. Selanjutnya, adapun tujuan kajian dari penelitian yang kami lakukan, yakni yang pertama ialah mengetahui jumlah sampah yang dihasilkan setiap tahunnya. Yang kedua, mengembangkan strategi dan kebijakan yang berfokus pada pengurangan sampah, peningkatan daur ulang, serta optimalisasi pengelolaan limbah.
Dan yang terakhir ialah mengetahui strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengurangan sampah. Baik, selanjutnya ada bab 2 tinjauan pustaka 2.1 peningkatan sampah. Setelah kami telusuri, kami menemukan laman dpr.go.id yang menunjukkan volume sampah di Indonesia dari Kementerian Lingkungan Hidup, yang dimana mengalami kenaikan antara tahun 2021 dan 2022, di mana pada tahun 2021 volume sampah di Indonesia berada pada angka 68,5 juta ton dan naik menjadi 70 juta ton pada tahun 2022. Dari data tersebut, sampah yang mendominasi adalah sampah-sampah sisa makanan, sampah plastik, dan juga sampah kertas. Dalam hal ini, produk air minum dalam kemasan atau MDK bermerek menyumbang 226.000 ton atau sekitar 7,06%. Dan menyumbang 46.000 ton atau sekitar 20,3% dari total timbulan sampah yang ada di Indonesia. Dan produk AMDK bermerek ini berupa produk kemasan gelas. 2.2 Proses terjadinya sampah. Pada dasarnya, manusia memiliki berbagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidupnya. Manusia mengambil manfaat sumber daya alam di sekitar, lalu mengolahnya dan memproduksi suatu barang, termasuk makanan, minuman, ataupun barang-barang yang berguna untuk menunjang kehidupan sehari-harinya. Namun, di tengah proses memproduksi tersebut, ada suatu konsekuensi. Aktivitas ini tidak hanya menghasilkan suatu barang yang siap digunakan, tetapi juga menghasilkan sebuah limbah atau bahan buangan yang tidak diinginkan dan seringkali tidak berguna. Pembagian sampah dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu berdasarkan zat kimia, yaitu ada organik, misalnya sisa makanan, daun, sayur, dan buah. Sedang yang kedua yaitu berdasarkan bisa atau tidaknya dibakar menjadi sampah yang mudah terbakar, misalnya kertas, plastik, daun kering, dan kayu. Dan sampah yang tidak mudah terbakar, misalnya kaleng, besi, gelas, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu berdasarkan dapat atau tidaknya membusuk, sampah digolongkan menjadi sampah. Dan yang sulit membusuk, misalnya plastik, karet gelang, kaleng, dan sebagainya. Berdasarkan ciri atau karakteristiknya, sampah dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu garbage, yaitu sampah hasil pengolahan makanan yang umumnya membusuk dan berasal dari rumah tangga. Yang kedua yaitu rubbish, sampah yang berasal dari perkantoran, perdagangan, baik yang mudah terbakar seperti kertas, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu sampah industri, yaitu yang berasal dari pabrik-pabrik. Yang keempat yaitu abu. Yang kelima yaitu sampah jalan seperti daun-daunan, kertas, plastik, dan lain-lain. Yang keenam yaitu sampah bangunan seperti sampah dari proses pembangunan gedung. Dan yang terakhir yaitu sampah bangkai binatang. Berikut adalah konsep pengelolaan sampah. Dilansir dari dkjn.kemenku.go.id, pengelolaan sampah di Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu 1. Pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, yang terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Kedua, adalah pengolahan sampah spesifik yang merupakan timbulan sampah yang perlu penanganan secara spesifik, baik karakteristik, volume, frekuensi timbulnya, ataupun karena faktor lainnya yang memerlukan cara penanganan yang tidak normatif berurutan, tapi memerlukan suatu metodologi yang hanya sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Pengolahan sampah spesifik sendiri merupakan tanggung jawab pemerintah. Baik, selanjutnya masuk ke bab 3, yaitu metodologi. Untuk 3.1 data. Pada penelitian kali ini, kelompok kami menggunakan data sekunder, yakni jenis data yang telah dikumpulkan dan diperoleh secara tidak langsung dari berbagai sumber yang sudah ada sebelumnya. Data yang kami ambil bersumber dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIP-SN tahun 2019 hingga 2022. Data tersebut berisi tentang jumlah timbulan sampah, komposisi sampah, dan jumlah sampah yang terkelola ataupun tidak terkelola. Pada tabel pertama ini terdapat data timbulan sampah per tonnya dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Dari sini terlihat bahwa terdapat kenaikan yang
sangat besar dari tahun 2021 ke tahun 2022 yang meningkat sekitar kurang lebih 7 juta ton sampah. Next. Selanjutnya pada tabel kedua ada komposisi sampah dari tahun 2019 sampai 2022. Di sini dapat dilihat bahwa sampah organik masih menjadi komposisi sampah yang mendominasi dari timbulan sampah di Indonesia. Namun di sini dapat dilihat jumlah persenannya cenderung menurun tiap tahunnya, berbanding terbalik dengan sampah anorganik dan sampah lainnya. Selanjutnya di tabel 3 terdapat data sampah yang dikelola dan tidak dikelola. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 sampah yang tidak dikelola meningkat sangat drastis dari tahun sebelumnya, bahkan bisa mencapai 200% dari sebelumnya, ya, yang menyentuh angka 13.440.216,13 ton. Selanjutnya, manajemen data. Manajemen data adalah suatu rangkaian prosedur yang mengelola, mengorganisir, dan memperbarui data. Dari data yang sudah kelompok kami kumpulkan dari berbagai artikel dan jurnal, kami mendapatkan beberapa informasi seperti peningkatan jumlah sampah, proses terjadinya sampah, pembagian sampah, serta konsep pengelolaan sampah yang ada di Indonesia. Setelah data yang diperlukan sudah terkumpul, akan dilakukan proses pemisahan dengan mengelompokkan setiap jenis sampah dan diberikan keterangan tahun untuk melihat peningkatan sampah yang terjadi dalam rentang waktu tersebut. Baik, selanjutnya metode analisis. Pengumpulan data akan menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian, sehingga dalam pemilihan teknik pengumpulan data harus cermat dan teliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif studi pustaka. Studi pustaka dalam teknik pengumpulan data ini merupakan jenis data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan informasi yang terdapat dalam artikel, buku-buku, maupun karya ilmiah pada penelitian sebelumnya. Berikut adalah daftar pustaka dari penelitian yang sudah kami lakukan, di mana terdapat beberapa jurnal dan juga website dari SIPSN. Baik, tadi adalah penyampaian materi dari kelompok 6. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk kelompok 5, kami persilahkan untuk memberi pertanyaan ataupun saran untuk kelompok kami. Boleh, Winda, silahkan. Oke, baik. Saya izin bertanya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Winar Sinta dengan NIM F1401231032. Pertanyaannya, mengapa produk air minum dalam kemasan atau AMDK bermerek menyumbang sejumlah besar sampah, terutama dalam bentuk gelas plastik, dan bagaimana dampaknya terhadap upaya daur ulang dan pengurangan sampah plastik? Sekian. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Dipersilahkan untuk menjawab atau berpikir terlebih dahulu. Baik, akan saya langsung jawab. Mengapa AMDK bermerek penyumbang sejumlah besar sampah, terutama dalam bentuk kemasan gelas plastik, dan bagaimana dampaknya terhadap upaya daur ulang dan pengurangan sampah plastik? AMDK bermerek penyumbang sejumlah besar sampah karena produk tersebut banyak berada di pasaran. Dan salah satu terbilang kebutuhan demikian karena produk tersebut berisikan air, salah satu kebutuhan manusia yang ada dalam tubuh manusia, dengan persentase sekitar 70% merupakan air untuk keberlangsungan hidup. Dan AMDK itu sendiri menggunakan kemasan plastik karena mudah dalam penggunaannya sehari-hari. Tidak perlu risih dengan membawa-bawa untuk minum, tinggal beli dekat, minum, lalu buang. Dampak terhadap upaya dan pengurangan AMDK adalah semakin banyak
dan ibu positif berupa banyak bahan atau yang bisa diolah, tapi sulit dikelola dengan baik. Nah, kita masih belum membuat apa menjawab? Ya, baik. Terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Nelly Fazara, perwakilan dari kelompok 5. Saya mau Apakah ada bertanya, pertanyaan? berdasarkan data yang kelompok kalian sajikan, kelompok kalian tuh mengambil sumber dari data SIPSN. Apa alasan kalian mengambil sumber tersebut, dan apa yang membedakan serta memperkuat sumber tersebut dibandingkan dengan sumber lainnya? Sekian, terima kasih. Terima kasih Hani, pertanyaannya mungkin dari kelompok 6, silakan menjawab. Baik, izin menjawab. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Aurora Masyifa Azara dengan NIM G640123123. Nah, apa alasan kami memilih sumber tersebut dan apa yang membedakan dan memperkuat sumber tersebut dibandingkan dengan sumber-sumber lainnya? Yang pertama yaitu keakuratan data. SIPSN merupakan sumber yang andal dan akurat dalam hal informasi terkait pengelolaan sampah nasional. Sistem ini memiliki data resmi dan terbaru sehingga bisa menjadi sumber yang kuat untuk analisis dan penelitian. Yang kedua yaitu data terpusat. SIPSN merupakan sumber yang unggul karena merupakan sistem terpusat untuk informasi pengelolaan sampah nasional. Informasi dari berbagai daerah dikumpulkan sehingga memudahkan akses dan analisis data. Yang ketiga yaitu keberlanjutan dan keterbaruan. SIPSN menawarkan informasi yang terkini tentang pengelolaan sampah nasional, termasuk kebijakan terbaru, statistik, dan perkembangan terkini dalam upaya pengurangan, daur ulang, dan pengelolaan sampah. SIPSN ini juga di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjamin data-data tersebut akurat. Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah, terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari kelompok 5? Ya, masih ada pertanyaan. Silahkan, Taufik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Taufik Rahman. Saya akan bertanya. Berdasarkan PPT kelompok yang Anda buat, dapat diketahui bahwa kelompok Anda mengetahui data sekunder. Pertanyaan dari kelompok kami adalah, apakah dengan menggunakan data sekunder, data yang Anda dapatkan hanya berasal dari satu sumber data atau beberapa sumber data? Apabila menggunakan beberapa sumber data, bagaimana cara Anda mengolah data tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya untuk kelompok 6. Silahkan untuk menjawab. Oke, saya izin menjawab di sini. Dalam penelitian kali ini, kami menghimpun data-data yang berasal dari satu sumber, yakni website resmi langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu sipsn.menlhk.go.id. Nah, data yang kami ambil ini itu berkisar dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Nah, alasan kami itu menggunakan satu data itu supaya mempermudah proses pengolahannya. Pada web tersebut sudah terdapat beberapa data berupa data timbulan sampah, komposisi sampah, sampah yang sudah dikelola, dan yang belum. Nah, cuma di website tersebut itu komposisi sampahnya masih terlalu spesifik. Jadi di sini kita mengelompokkan sampahnya lagi ke yang organik sama ke anorganik. Nah, setelah itu kami kalkulasi, hasilnya baru kami input ke dalam tabel. Terima kasih. Apakah sudah menjawab? Sudah terjawab. Apakah sudah menjawab? Sudah terjawab. Baik, apakah ada pertanyaan atau saran dari kelompok 5 untuk kelompok 6? Menurut saya cukup.
Terima kasih. Ini sekian presentasi dari kelompok 6. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.